sekalian, anak-anak rohani yang ada di rumah, yang sama-sama dengan posisi yang luar biasa bersama keluarga, suami, istri, anak-anak, orang tua. Pada pagi hari ini kita akan siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan, siap untuk meninggikan Tuhan, mengagungkan Tuhan, menyembah Tuhan. Dia adalah Raja di atas segala raja. Dia yang berkuasa penuh atas hidup kita, Dia yang berdaulat penuh atas hidup kita. Dan pagi hari ini Dia yang layak, Dia yang pantas untuk menerima pujian pengagungan kita di pagi hari ini. Kerajaan datanglah, kehendak jadilah. Saudara bersama-sama nyanyikan pujian ini. Haleluya. Biar pemerintahan kerajaan Allah makin real, makin real. Jadi realita kehidupan kita di bumi ini. Haleluya. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasai udara itu Tuhan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaan-Mu, kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan datanglah, kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu, kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasai udara itu Tuhan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaan-Mu, kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Biar kerajaan Allah
firman Tuhan akan digenapi. Tuhan akan datang dalam kemuliaan, menjemput gereja yang luar biasa. Bersama Dia memerintah, bersama Dia dalam kekekalan. Tapi waktu yang urgent sekarang ini, kita perlu kegerakan Tuhan. Kita butuh firman dan Roh-Nya bekerja dalam hidup kita semua. Dan pastikanlah dirimu berdiri di hadapan Allah, di hadirat, dalam kemuliaan, di bumi. Dan pastikanlah kita untuk mendengar suara yang berbicara. Biar kita terus membuka hati, mempersiapkan roh kita untuk menerima impakasi kehidupan, kebenaran firman yang adalah kekuatan ilahi yang akan memampukan kita menjalani hari-hari hidup kita sekarang ini. Langit dan bumi sedang bergejolak, sedang bergoncang, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tidak akan pernah bergoncang. Tuhan, kami mau pastikan hidup kami sekarang ini untuk terus mendengar firman-Mu, untuk mempersiapkan hati kami, roh kami untuk menangkap pesan-pesan. Apa yang harus kami dengar, apa yang harus kami berbuat, apa yang harus kami kerjakan untuk melanjutkan pekerjaan-Mu, agenda-Mu, tujuan-Mu atas hidup kami sampai selesai, sampai garis finish Tuhan. Bentuk jadikan kami, pola kami sesuai dengan standar firman, agar kami selaras dengan frekuensi surga. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu siap untuk menyampaikan isi hati, pesan-pesan-Mu Tuhan, bagi kami semua, baik ada di gereja maupun ada di rumah masing-masing yang mengikuti live streaming ibadah online pada pagi hari ini. Kami siap Tuhan untuk makan firman, untuk tangkap pesan-pesan-Mu, supaya kami menjadi pribadi yang sesuai dengan agenda Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau siap dengan firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap katakan amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kerajaan. Haleluya. Puji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, Tuhan Yesus baik, yang telah membawa kita hari-hari ini pada kehidupan yang luar biasa. Waktu terus berjalan dan kita sudah ada tanggal 10 Mei tahun 2020, dan bersyukur kalau kita sehat kuat, kita bisa menjalani proses lockdown, peraturan pemerintah sekarang ini yang menganjurkan kita untuk tetap tinggal di rumah. Ibadah bukan dihalangi tapi dibatasi dengan banyak orang untuk hadir di rumah gereja, sehingga umat-umat Tuhan yang lain harus live streaming ikut ibadah online di rumah. Tetapi bagi mereka yang ibadah online di rumah, kiranya ibadah kita dengan rasa hormat kepada Tuhan, dengan hati yang bergelora, dengan roh yang bergelora, hati yang bersyukur, hati yang penuh sukacita. Memang kalau kita mau berhadapan dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, bukan dengan terpaksa, tetapi dengan sukacita, dengan tulus, kita melakukan kehendak Tuhan untuk beribadah, memuji, menyembah dalam roh kebenaran. Kita terus melatih diri kita untuk terus beribadah, karena kita sudah tahu bahwa ibadah itu mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi ibadah itu berguna dalam segala hal. Ibadah itu berkatnya luar biasa kalau kita beribadah dengan standar firman. Kita melakukan ibadah dengan hati yang bersyukur, bukan hati yang sedang galau. Kita datang beribadah kepada Tuhan. Ya.
Jadi kita harus menanggalkan kehidupan kita yang mengganggu kehidupan kita untuk tidak fokus dalam beribadah kepada Tuhan. Walaupun engkau di rumah, bukan berarti engkau tidak fokus, engkau tidak tangkap apa yang akan dikatakan oleh firman Tuhan. Kiranya kita siap, semua siapkan Alkitabmu, siapkan HPmu yang ada Alkitab di dalamnya. Jangan kita fokus sambil mendengar firman sambil kita game ya, atau sedang Facebookan. Tidak. Memang kita sedang Facebookan, tapi Facebookan untuk online, untuk siaran langsung, mau dengar firman Tuhan, mau beribadah kepada Tuhan. Kiranya di rumah siap demikian. Yes. Yang di rumah katakan amin. Yang di tempat ini katakan amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Jadi kita harus bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus baik, ya, yang membawa kita pada level kehidupan yang terus naik. Bukan level yang turun, tetapi terus naik. Karena itu kerinduan Tuhan untuk kita gereja Tuhan. Kita ada di penghujung air sama, kalau level kita masih di bawah sangat disayangkan sekali. Ya, kita ada di penghujung akhir zaman ini, tidak ada cara lain untuk level kita harus terus naik, lebih cepat, lebih bagus. Bukan hanya sekedar berjalan, tapi kalau boleh berlari lah lebih cepat. Ya, supaya kita ada dalam posisi standar di mana Tuhan mau kita berada di sana. Bukan kita merindukan Tuhan untuk datang dalam posisi standar hidup kita, tapi kita harus ya naik pada level dalam standar yang Tuhan mau bersama dengan Dia. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Ada beberapa hal yang penting yang saya akan katakan pada kita dan kita harus tangkap pesan ini. Ya, betapa penting ya kita harus diarahkan, dan kami sebagai segmen di rumah Allah, sebagai orang tua rohani, sebagai hambanya, tak capek-capek untuk berulang-ulang kali menyampaikan hal ini. Karena kalau tidak diulang, tidak dibuat mengerti, maka kita tidak akan pernah mengerti. Oleh karena itu penting sekali untuk menangkap kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama. Kita lihat dalam Ulangan pasal yang ke-12 ayat yang ke-5. Ulangan pasal yang ke-12 ayat yang ke-5. Mari buka Alkitab kita masing-masing. Ulangan pasal 12 ayat yang ke-5. Kita baca sama-sama. Ya. Di rumah ini juga ikut baca supaya kita bisa tangkap pesan Tuhan ini. Sama-sama kita tangkap apa yang Tuhan mau kita lakukan dan kita kerjakan. Haleluya. Haleluya. Ya, sudah dapat kita baca 2, 3. Tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala suku sebagai kediamannya untuk mendekatkan namanya di sana, tempat itulah yang harus kami cari, dan ke sana harus kamu pergi. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi saya baca bersama-sama. Ya. Tetapi tempat akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala suku sebagai kediamannya untuk mendekatkan namanya di sana. Tempat itulah harus kami cari, dan ke sana harus kamu pergi. Haleluya. Kita ada di penghujung akhir zaman ini. Sekali lagi kita ada di penghujung akhir zaman. Kita sebagai gereja harus mengikuti instruksi, bukan mengikuti apa yang kita mau. Berdasarkan pemikiran kehendak kita, tetapi berdasarkan pemikiran dan kehendak Tuhan. Kalau kita baca ayat ini baik-baik, tempat yang akan kita tuju dan haruslah kita sana adalah tempat yang bukan kita pilih, yang berdasarkan maunya kita. Saya sebagai gereja, sebagai umat Tuhan, sebagai manusia yang punya kebebasan untuk berhak untuk memilih kemana saya harus pergi, tempat mana saya harus beribadah kepada Tuhan. Tetapi saudara lihat baik-baik dalam Ulangan pasal yang ke-12 ayat yang ke-5 ini, tempat itu adalah tempat yang
kita beruntung di sana. Yes. Tidak sia-sia kita ada di sana. Amin. Kalau tempat itu adalah tempat yang dipilih Tuhan, Yes. yang di dalamnya namanya ditegakkan di sana. Ya. Mengapa kita harus pergi ke tempat yang dipilih Tuhan? Yes. Yang pertama adalah karena di sana sudah pasti ada kehadirannya. Yes. Contoh saja, mengapa Tuhan pada hari yang sejuk ada di Taman Eden, berjumpa dengan Adam dan Hawa di sana? Karena memang Tuhan telah menjadikan langit dan bumi. Tuhan sedang berfirman, di antaranya Taman Eden adalah dijadikan oleh Tuhan sesuai dengan Tuhan punya mau. Sehingga Taman Eden, taman yang luar biasa, Tuhan menempati orangnya di sana, Adam dan Hawa, yang telah dijadikan untuk rupa dan gambar Allah. Tuhan pasti hadir di sana. Ya. Kedua, mengapa tabernakel Musa ada kemuliaan Tuhan, ada kehadiran Tuhan? Yes. Karena tabernakel Musa, bahkan bait Allah dari yang dibuat oleh Salomo, itu ada kehadiran Tuhan, ada kemuliaan Tuhan. Karena tabernakel atau bait Allah ini jadi berdasarkan pola, berdasarkan petunjuk dari Allah. Ya. Dan kita tahu bahwa kita ini adalah bait Allah. Ya. Kita ini rumah Allah. Yes. Mengapa kita ini rumah Allah dan Dia hadir dalam hidup kita? Karena kita telah dibentuk, dijadikan sesuai dengan pola dan kehendak Tuhan, Yes. sesuai dengan rencananya. Amin. Tuhan sendiri yang membuat kita, yang menjadikan kita. Yes. Yang percaya katakan amin. Coba kita lihat dulu. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-23. Yohanes 14. Mami fokus baca Yohanes pasal 14 ayat yang ke-23. Ya. Yohanes 14. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, Dan kami akan datang kepadanya, dan Dia bersama-sama dengan Dia. Iya. Coba kita lihat versi bahasa Inggrisnya, lebih tepat lagi. Jadi dalam versi bahasa Inggris, Tuhan menjadikan atau kami akan menjadikan tubuhnya adalah bait atau rumah Allah. Yes. Jadi Tuhan yang menjadikan, Tuhan yang membuat kita menjadi rumahnya. Coba lihat dalam versi bahasa Inggris, ya. Jadi Tuhan yang menjadikan, we come to Him and make our home with Him. Jadi Tuhan yang menjadikan. Yes. Yang percaya katakan amin. Amin. Jadi kalau Tuhan yang menjadikan, kita baik Allah. Jaga baik ini baik-baik. Yes. Sama dikatakan dalam Ulangan pasal 12 tadi ayat yang kelima. Tempat yang Tuhan mau kita tuju, tempat itu harus kita pergi ke sana, adalah tempat yang adalah pilihannya, bukan pilihan kita. Ya. Kalau tempat itu pilihannya sudah
Yeremia pasal yang ke-3. Jadi penting untuk kita pergi ke sana, karena di sana ada kehadirannya, karena namanya ditegakkan di sana, ada kemuliaan di sana, kita akan bersekutu dengan Dia dalam roh kebenaran, dan sudah pasti ada orangnya di sana. Segmen orang yang menata mengelola rumah Tuhan di sana, yang akan mengimpartasi makanan-makanan rohani di sana, yang akan mensuplai makanan-makanan rohani yang menjadi nutrisi rohani untuk kita. Supaya apa? Supaya kita sehat dan kuat di sana. Yang percaya katakan amin. Coba saudara lihat ayat yang ke-14 dulu, mulai ayat 14 dulu. Ya. Ayat 14. Kembalilah hai anak-anak yang murtad. Ya, kembalilah hai anak-anak yang murtad, demikianlah firman Tuhan. Karena aku telah menjadi Tuhan atas kamu. Aku akan mengambil kamu seorang dari setiap kota, 2 orang dari setiap keluarga, dan akan membawa kamu ke Sion, ke tempat rohani yang luar biasa, perjumpaan pertemuan dengan Tuhan, dengan orang-orang yang ada di sana. Kita lihat ayat 15. Aku akan mengambil bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hati Tuhan, bukan sesuai dengan hati jemaat, bukan sesuai dengan hati kita orang, tapi sesuai dengan hati Tuhan. Jadi masalah tempat, masalah orang itu sesuai dengan hati Tuhan. Bukan kita mau pilih-pilih, lebih keren kalau hambanya dari luar negeri, atau dari Jakarta, dari kota-kota besar, atau gembala-gembala yang keren, kaya, yang punya fasilitas yang luar biasa, yang mentereng. Ya, saya lebih pilih orang-orang yang seperti itu. No. Tapi kita akan connect dengan orang-orang yang sesuai dengan hati Tuhan. Yang percaya katakan amin. Sesuai dengan hatinya Tuhan. Mengapa demikian? Saudara lihat, supaya Dia akan apa? Menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Kalau dalam terjemahan lain, atau maksudnya dalam terjemahan bahasa Inggris, ya. Coba lihat terjemahan bahasa Inggris, itu ada kata who will feed you with knowledge and understanding. Kalau di terjemahan lain tulis pakai kata food, bukan feed. Kalau New King James ini menulis who will feed you with knowledge and understanding. Jadi orang yang berkenan di hati Tuhan, yang memiliki stature, yang memiliki favor dan memiliki wisdom yang dari Tuhan. Karena orang yang disukai hati Tuhan akan memiliki 3 hal ini, yaitu memiliki stature, itu posisi rohani. Kemudian favor itu perkenanan Tuhan. Dan yang ketiga wisdom itu hikmat dari Tuhan. Orang yang seperti ini akan memberi makan. Ya, who will feed you with knowledge and understanding. Kalau di terjemahan lain pakai kata food, ya. Jadi memberi makan knowledge dan understanding, pengetahuan
pikiran kita. Pakai telinga, tapi standarnya hati. Yang percaya katakan amin. Contohnya, saya lihat Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-37 katakan begini. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jadi mereka mendengar firman dengan hati yang terharu. Jadi mendengar firman harus dengan hati. Mendengar firman harus dengan iman. Dipercayai. Firman bukan untuk dimengerti, tapi untuk diimani, untuk dipercayai. Bagaimana supaya iman bisa, firman itu bisa diimani dan dipercaya? Mendengar firman dengan hati. Hatimu harus bergelora. Ketika mendengar firman, sama seperti ketika Petrus berbicara, banyak orang merespon firman dengan baik, dengan hati mereka sampai terharu, dan mereka bertanya kepada murid-murid, apa yang harus mereka perbuat? Saudara-saudara, apa yang harus aku perbuat? Mereka bisa merespon demikian karena mereka mendengar firman dengan hati. Itu yang penting. Kedua, mendengar firman untuk mengikuti perintah. Karena firman bukan menghimbau, memohon. Kiranya engkau beribadah kepada Tuhan, menghimbau kepada seluruh umat-umat Tuhan yang ada di Arsama ini untuk beribadah. Tetapi setiap firman itu berupa perintah. Yang percaya katakan amin. Contoh saja, Yosua pasal yang 1 ayat 9, itu begitu banyak ya kata yang sama yang digunakan dalam kebenaran firman Tuhan tentang maksud dari firman itu berupa perintah, bukan berupa himbauan, berupa nasihat yang sekedar nasihat, tapi berupa perintah, berupa instruksi. Ya, Yosua 1 ayat 9 katakan begini, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuat kanan, teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi berupa perintah. Jangan kita mendengar firman Tuhan berupa himbauan. Kalau hanya sekedar firman Tuhan yang kita dengar berupa himbauan, berupa nasihat yang biasa, ya, kita akan sulit melakukannya dengan tepat. Tetapi kalau kita mendengar firman Tuhan berupa perintah, apalagi yang memerintah kita adalah raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, sudah pasti kita harus melakukannya. Contoh saja dalam Alkitab tidak menulis seperti Bapak katakan himbauan bagi seluruh umat Tuhan, murid-murid Tuhan untuk selalu beribadah kepada Tuhan. Kalau bisa gunakan waktumu untuk beribadah, enggak. Tapi memang tegas beribadah kepada Tuhan dengan rasa hormat kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan tidak seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tapi mari semakin giat melakukan. Lakukan perintah Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi kita. Lakukan perintah, lakukan instruksi firman Tuhan tepat. Jadi cara mendengarmu akan tepat ketika engkau benar-benar mendengar firman Tuhan berupa perintah, berupa instruksi. Kita sebagai hambanya harus melakukan. Kita sebagai umatnya harus melakukan. Yang percaya katakan amin. Di balik dari kehendak Tuhan yang kita lakukan, di balik dari perintah yang kita lakukan, sudah pasti ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan siapkan untuk kita. Ada berkat di dalamnya, ada berkat di baliknya. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan yes. Yang ketiga, yang pertama mendengar Tuhan dengan hati, firman Tuhan dengan hati. Kedua, mendengar firman Tuhan dengan untuk mengikuti perintah. Jadi mendengar untuk mengikuti perintah. Yang ketiga, Kisah 2 ayat 42, mendengar terus menerus. Jangan pernah merasa dosa mendengar firman Tuhan terus menerus. Ya, Kisah 2 ayat 42,
kau pilih, oh hari Minggu saja kami mau baca firman, mau dengar firman. Oh hari-hari biasa, ya enggak. Mau di mobil kah, mau di rumah kah, mau lewat Facebook kah, mari mendengar firman. Terus menerus isi manusia rohmu dengan firman. Apalagi orang tepat yang kau konekkan diri untuk mendengar firman, sudah pasti firman yang masuk dalam manusia rohmu akan berkobar-kobar, yang membuat engkau bergairah, membuat engkau hidup, lebih hidup lagi, memberi cara pandang yang berbeda, cara bertindak juga yang berbeda. Yang percaya kata kami. Yang keempat, sikap dalam kita mendengar, dalam waktu kita makan firman, yaitu mendengar dengan sikap untuk memperlebar kapasitas. Jadi kalau orang seperti orang makan tuh, saya mau makan supaya saya sehat, saya makan supaya saya semakin hari semakin, walau dalam pertumbuhan saya semakin tinggi, atau saya terus semakin gemuk. Amin saudara. Jadi mendengar dengan sikap untuk memperlebar kapasitas. Karena manusia rohmu itu tidak terbatas. Jadi engkau harus punya sikap untuk terus memperlebar kapasitas rohmu. Dengan apa? Dengan menangkap firman Tuhan, terus menangkap firman. Sikap ini penting. Jangan merasa puas, saya sudah dari kecil dengar firman Tuhan, sudah cukup. Apalagi saya sudah jadi pendeta, sudah jadi majelis
Yang percaya katakan amin. Amin. Supaya apa saudara? Supaya kita sama seperti Kristus. Yes. Haleluya. Coba kita lihat Lukas pasal yang kedua ayat 40. Lukas pasal yang kedua ayat 40 katakan, anak itu berbicara tentang Yesus bertambah besar, menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Jadi posisi kita sebagai generasi Kristus pun dulu memang masih kanak-kanak, ya, masih teknon, masih kanak-kanak, tapi akhirnya jadi apa? Kuyos, anak yang dewasa. Anak yang dewasa ini yang terus tumbuh, semakin hari semakin besar, semakin naik level kehidupan rohaninya. Dia memiliki stature, memiliki wisdom, dan memiliki favor. Amin. Kita mendapatkan hal-hal ini karena kita berada di tempat yang dipilih Tuhan. Amin. Karena kita menemukan orangnya yang memberi kita makan knowledge dan understanding kita. Sehingga posisi kita akan semakin hari semakin bertambah besar. Gereja Tuhan bukan semakin hari semakin bertambah kurang atau semakin kecil, semakin kurus, tapi semakin hari semakin besar. Harus demikian, semakin kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada pada. Amin. Mau demikian? Yes. Yang percaya katakan amin. Amin. Saya harus menjadi pribadi yang seperti itu. Haleluya. Amin. Contoh saja, ya, hal yang dilakukan oleh Abraham, ya, itu hal yang luar biasa. Dari persinggahan satu kepada persinggahan lain, dia harus belajar untuk mengikuti instruksi. Tempat-tempat yang dia singgah, tempat-tempat yang dia tuju, harus berdasarkan keinginan Tuhan, kehendak Tuhan. Karena kalau dia berada pada tempat yang salah, berdasarkan apa yang dia lihat, apa yang dengar, apa yang dia pikirkan, maka dia tidak akan menjadi pribadi yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak menjadi bapak orang beriman, tidak menjadi nenek moyangnya bangsa Israel. Tetapi karena Abraham melakukan perjalanan persinggahan satu kepada persinggahan seterusnya ke tempat-tempat yang dituju Tuhan, sudah pasti dia sesuai dengan maunya Tuhan. Dia akan tetap kuat, penuh hikmat dan penuh kasih karunia. Yes. Haleluya. Waktu dia punya gembala-gembala, bertengkar dengan gembala-gembala Lot, dia sebagai posisi om, Lot sebagai posisi keponakan, ya, dia merasa gak enak, sehingga dia berkomunikasi dengan Lot. Lot, orang punya gembala-gembala saling berkelahi. Jadi alangkah baiknya begini saja. Kalau kamu ke kanan, saya ke kiri. Kamu ke kiri, saya ke kanan. Kamu ke timur, saya ke barat. Oh, Lot ketika mendengar hal ini, dia sepertinya berkobar-kobar. Oh, ini kesempatan. Ini memang perkenanan Tuhan atas saya ini. Buktinya om saya ini mengalah. Ketika mengambil pilihan sepentasnya kan dia yang langsung ambil pilih. Lot, kamu ke kanan, saya ke kiri. Atau Lot, dia langsung perintahkan, Lot ke kiri, saya ke kanan. Lot ke barat, saya ke timur. Tapi ternyata dia yang memberi saya kesempatan. Itu buktinya saya ini rohani. Saya ini hidup dalam perkenanan Tuhan. Oleh karena itu kita bilang, Lot melihat seluruh lembah Yordan seperti taman Tuhan, seperti Mesir. Yang sok rohani demikian toh, melihat segala sesuatu seperti taman Tuhan, seperti Mesir yang tanahnya subur. Pasti kalau mengembalakan kambing dan domba berusaha di sana pasti berhasil. Ternyata pilihannya salah.
Tempat yang dituju adalah Sodom dan Gomora. Tempat yang Tuhan tidak mau sebenarnya dia bisa ke sana. Kalau saya posisi seperti Lot, sebenarnya dia harus dengar instruksi Abraham omnya. Om, saya tidak mau berpisah dengan Om. Kemana Om pergi, saya akan pergi. Allah Om, Allahku juga. Tuhan Om, Tuhanku juga. Kita selesaikan saja masalah hamba-hamba kita, gembala-gembala kita sepantasnya atau bagusnya demikian. Tetapi versi dari Lot lain, dan banyak generasi yang seperti itu. Sepertinya dia lagi, wow, saya diberkati juga. Buktinya orang-orang lain yang dikatakan hamba-hambanya mengalah dengan saya. Buktinya saya diberi peluang lebih dahulu. Buktinya saya diberi kesempatan lebih dahulu. Orang nomor ke belakang, nomor yang terakhir. Dia melihat seluruh lembah Yordan seperti taman Tuhan. Kalau seperti taman Tuhan tidak sama dengan aslinya, tapi dia melihat seperti cara pandangnya berbeda karena motivasinya posisinya untuk menuju pada tempat yang sebenarnya Tuhan tidak mau dia berada. Tapi ketika Lot memilih lembah Yordan, Abraham tidak bantah. Oh, tidak boleh. Saya harus ke sana. Kamu yang naik ke gunung sana, ke tempat yang kamu sana. Saya ke tempat sumur. No. Abraham belajar untuk mengikuti instruksi, mendengar suara Tuhan. Amin. Dia tidak memiliki cara pandang yang salah seperti Lot. Haleluya. Kisah itu kalau bisa baca dalam Kejadian pasal yang 13 ayat yang ke-8. Tapi ada satu hal yang luar biasa, sudah lihat. Ya. Ketika Lot ayat yang 11, sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan berpisah dengan Abraham, pamannya atau omnya. Abraham menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Oh, sangat tinggi dia toh. Dia cuma melihat dari apa yang kelihatan secara kasat mata. Yang sebenarnya apa yang dia kalau kasat mata itu sebenarnya sifatnya natural, bisa berubah, bisa diubah. Bukan abadi dan bukan kekal, hanya sementara. Seperti tangan Tuhan tak pindah. Haleluya. Terus saudara lihat. Setelah Lot berpisah dari Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Oh, luar biasa. Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah ke tempat engkau berdiri itu, ke timur dan ke barat, utara dan selatan. Terus sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu. Sebab seluruh negeri yang akan kau tuju itu. Oh, yes. Itu sudah pilihan Tuhan. Oh, yes. Dan ternyata Abraham memilih pilihan Tuhan itu. Yes. Ke negeri yang akan kuberikan kepadamu Dan kepada keturunanmu. untuk apa? Selama-lamanya atau sementara? Selama-lamanya. Amin, saudara. Amin. Ayat yang ke-16, dan aku menjadikan keturunan seperti debu tanah banyaknya sehingga jika seandainya ada yang tempat begitu debu tanah, keturunanmu akan dapat dihimpun juga. bersiaplah, jalani negeri itu atau tempat yang dipilih Tuhan itu. Itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamu akan kuberikan negeri itu. Haleluya. Kepada kamu, kepada kita gereja, Yes. cari tempat yang dipilih Tuhan itu. Yes. Kalau tempat itu dipilih Tuhan, sudah pasti ada generasi-generasi seperti Abraham ada di sana. Orang-orang yang di sana yang memiliki stature, favor, dan wisdom. Amin. Ketemukan mereka. Amin.
Ibrani 12 ayat yang kelima hingga ayat 12 bilang begini. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku. Jadi Tuhan tegas memposisikan kita gereja, umat seperti anak-anak. Hai anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Jangan putus asa apabila engkau diperingatkan. Kalau peringatan itu, pengajaran itu terus-menerus berulang-ulang, jangan pernah bosan-bosan. Seperti kita orang tua secara Kristen tidak pernah bosan-bosan mendidik generasi anak-anak kita. Kami sebagai orang tua rohani pun tidak akan pernah bosan-bosan mendidik, mengajar, memberi peringatan, terus-menerus tidak bosan-bosan. Dan kita sebagai anak harus meresponnya. Jangan juga bosan-bosan. Amin, saudara. Karena Tuhan mengajar orang yang apa? Yang dikasihinya. Ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Yang diakui sebagai anak. Kalau engkau bukan anak, engkau memberontak, engkau tidak mendengar-dengar, itu bukan urusan kami. Itu juga bukan urusan Tuhan. Urusanmu diri sendiri. Tapi karena Tuhan mengakui engkau anak, kami pun mengakui engkau anak. Sebagai anak rohani, kami tak akan pernah bosan-bosan untuk menyesal. Maksudnya mengajar, mendidik, memberi peringatan terus-menerus. Supaya kita tidak jadi apa saudara. Kalian, jika kamu harus menanggung ajaran Allah, perlakukan kamu seperti anak. Ya. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Di manakah anak yang tidak diajar oleh ayah? Ya, Yesus pun menggambarkan seperti kehidupan natural antara ayah dan anak. Amin, saudara. Antara orang tua dan anak. Di mana ada anak yang tidak diajar, yang tidak dinasihati, yang tidak diperingatkan oleh ayah, yang tidak ada. Semua anak pasti demikian. Kita yang dulu orang tua, yang dulu jadi anak, bahkan kita masih ada orang tua posisi kita anak, kita ada saat tetap kita mendengar. Amin, saudara. Tetapi jika kamu bebas dari ganjaran yang harus dilintas setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi apa? Anak-anak gampang. Kita bukan anak-anak gampang ini. Yang di rumah bukan anak-anak gampang. Kita tahu anak yang memiliki apa? Stature, favor, dan wisdom. Haleluya. Yang terus bertumbuh. Haleluya. Oh, puji Tuhan. Ayat terusnya, ayat 9. Selanjutnya dari ayat mereka yang sebenarnya kita boleh belajar, mereka kita hormati, kalau demikian tetapi kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh apa? Boleh hidup. Hidup akan selalu makin hidup. Semua kita yang ada di sini maupun yang ada di rumah, kita mau
Saudara lihat. Hai anakku, pelihara perintah ayahmu dan janganlah menyanyiakan ajaran ibumu. Lanjut, ayat 21. Tambahkanlah senantiasa semua itu pada hatimu, kalau bukanlah pada lehermu. Terus lanjut. Jika engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Jika engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Jika engkau bangun, engkau akan disangkanya. Terus lanjut. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Haleluya. Jadi kita berjalan pada jalan yang tepat, dalam jalan kehidupan, bukan jalan kematian dan kebinasaan. Tempat yang kita pilih sudah tepat, kita connect, ya, covenant dengan orang yang tepat. Kita akan berjalan pada jalan kehidupan itu, membuat hidup lebih hidup. Ada pelita, ada cahaya. Kita berjalan dari cahaya fajar sampai terbang tengah hari. Kita berjalan dari kekuatan kepada kekuatan yang lebih besar, kepada glory from glory, pada kemuliaan kepada kemuliaan. Haleluya. Oh, ini luar biasa, ini keren. Yang percaya katakan amin. Jadi perhatikan baik-baik dalam hal kita mendengar firman, memposisikan diri kita baik-baik, saudara. Posisi saya sebagai orang tua, posisi saya jasmani dan posisi saya sebagai orang tua rohani, jangan pernah bosan-bosan, terus menerus. Kalau saudara lihat perintah ketetapan Tuhan dalam kitab Ulangan, saudara, memang Tuhan harus mengupdate kembali generasi yang masih tinggal, yang waktu generasi yang masih tinggal telah keluar dari tanah Mesir, dan generasi yang baru yang terlahir dari tanah Mesir harus mengupdate ulang, bahkan menginstal mereka ulang dan meriset mereka ulang, supaya mereka benar-benar masuk ke tanah Kanaan dengan gairah dan semangat yang luar biasa. Bukan disertai dengan ketakutan, kecemasan, tapi dengan keyakinan. Mereka masuk ke tanah Kanaan, walaupun berhadapan dengan orang-orang Kanaan, mereka pasti akan lakukan dan menuju ke Kanaan dan menikmati perjanjian di tanah Kanaan. Oleh karena itu, kalau saudara lihat dalam Ulangan pasal yang ke-6, ya, Tuhan berfirman kepada bangsa Israel, kepada orang tua, untuk berulang-ulang kali menyampaikan, mengajar tentang hukum dan ketetapan kepada anak-anak mereka. Bahkan Tuhan bilang, kiranya itu menjadi tanda di tanganmu dan lambang di dahimu dan tertulis di ambang pintu. Karena betapa penting hukum dan ketetapan itu harus diulang-ulang. Seperti kita Ulangan harus diulang. Dalam Ulangan pasal 6 pun posisi seorang orang tua, posisi seorang ayah harus berulang-ulang menyampaikan di waktu mereka sedang berjalan, bekerja, sedang duduk sama-sama, sedang makan sama-sama. Jangan pernah capek-capek berulang-ulang. Kiranya itu jadi tanda di tanganmu, kiranya itu jadi lambang di dahimu, kiranya itu tertulis di ambang pintu. Tentang maunya Tuhan, ke tempat yang dituju Tuhan, ke tempat yang dipilih Tuhan. Temukan orang-orang itu yang akan mensuplai, memperhatikan makanan-makanan rohani, energi rohani, nutrisi rohani bagi kita dengan pengetahuan dan pengertian. Kita akan tepat pada akhirnya berjalan, bukan dalam kekecewaan, dalam tekanan. Pulang kampung seperti Kleopas, ya, dua murid Tuhan, dia salah satu adalah Kleopas. Mereka pulang kampung di Emmaus. Mereka dua sedang bercakap-cakap, tukar pikiran tentang peristiwa yang telah terjadi. Yesus menghampiri mereka, dan mendengar mereka sedang bercakap-cakap dan bertanya,
yang tidak mengetahui kabar belakangan ini tentang Yesus Kristus, Nabi besar yang memiliki kuasa dalam perkataan dan pekerjaan di hadapan Allah, di hadapan orang-orang. Imam-imam kami, pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk disalib, untuk dibunuh. Karena Yesus sempat berkata, apakah itu? Bukan Yesus tidak tahu, tapi ini melihat respon mereka. Coba lihat Lukas pasal 4 supaya kita lebih ngerti lagi. Ya. Lukas pasal 24. Coba lurus terus lanjut. Lukas 24. Percakapan mereka ayat. Ya, mereka sedang bercakap-cakap bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mereka tuh. Terus berjalan bersama mereka dan jalan. Alkitab bilang 7 mil jauhnya. Terus, ya kita lihat. Ada sesuatu yang menghalangi mereka tuh, sehingga mereka tidak mengenal dia. Padahal mereka tahu kenal dia. Kleopas ya pasti kenal Yesus, tapi mereka tidak mengenal dia. Ya, mengapa? Karena ada sesuatu yang menghalangi. Saudara, waktu kemarin berbicara tentang hal kerajaan Allah, Kisah 1 ayat 3. Mengapa Yesus menampakkan diri dan berulang-ulang kali juga menyampaikan Injil kerajaan Allah? Yang tadi karena tentang hal ini. Di waktu Yesus bersama-sama mereka saja, mereka masih, ya, iman mereka masih tergoncang, iman mereka masih bisa naik turun. Apalagi di waktu Yesus sudah mati, lebih parah lagi pastinya. Pasti ada sesuatu yang menyelimuti mereka karena kecemasan, ketakutan, trauma, ya, keputusasaan, kekecewaan, duka, nestapa, ditinggalkan oleh figur yang mereka banggakan. Yang Kleopas bilang, sebenarnya kami punya harapan. Dia itu membebaskan kami, orang Israel. Ada harapan yang besar. Tapi harapan-harapan itu sepertinya sina. Jadi Yesus harus kembali mengupdate, menginstal ulang, bahkan meriset mereka kembali dengan Injil kerajaan Allah kepada murid-murid. Sebab itu dalam Kisah 1 ayat 3, Yesus harus menampakkan diri berulang-ulang kali dan terus-menerus, bukan berhenti menyampaikan Injil kerajaan Allah. Kenapa? Karena salah satunya seperti yang dialami oleh Kleopas, pulang kampung dia mau dalam kekecewaan dan keputusasaan. Ada selubung yang kembali menghalangi sehingga mata mereka tidak bisa melihat dia yang luar biasa itu, yang telah mati dan bangkit. Sampai pun Kleopas berbicara, perempuan-perempuan dari kalangan kami, waktu 3 hari sudah 3 hari pergi ke kubur, mereka tidak menemukan dia. Bahkan ada malaikat menampakkan diri berkata, dia hidup. Memang benar mereka berkata, tetapi dia, mayatnya atau dia tidak ada. Sampai Yesus pun, saudara lihat, terus lanjut. Apa Yesus katakan? Terus lanjut. Apa yang kamu katakan? Itu ayat 18. Ya, ayat 18. Seorang dari mereka. Ya, seorang dari mereka, dia ada tanpa satunya orang asli Yerusalem, tahu? Tidak tahu apa yang terjadi pada hari-hari belakangan ini. Coba lihat ayat 15. Ya. Katanya kepada mereka. Katanya kepada mereka, apakah yang jawab mereka? Apa yang terjadi dari seorang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam perkataan dan pekerjaan di hadapan Allah dan di hadapan seluruh bangsa kami. Oh, ini luar biasa tuh. Coba terus lihat ayat 20. Tetapi kami kepala kami bermimpi kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Terus ayat 21. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dia datang untuk membebaskan bangsa Israel. Ada harapan. Tapi ada sesuatu yang terjadi sehingga kecewaan, keputusasaan, ya, mereka pulang kampung. Tetapi itu telah lewat 3 hari sejak semua itu terjadi. Terus ayat 22. Tetapi beberapa perempuan dan kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur. Terus dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Apa
Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambatnya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Sampai Yesus juga berkata, hai kamu orang bodoh, betapa lambatnya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Kembali Yesus harus menginstal mereka berulang, meriset mereka ulang, ayat berulang. Yesus akan menceritakan tentang dia, menceritakan inti kerajaan Allah yang berbicara tentang dia, mulai dari kitab Musa sampai kitab para nabi. Seluruh kitab pun Alkitab katakan dalam ayat ini. Ya, ayat 6 coba lagi. bukankah Mesias harus menderita semuanya? Yesus harus menceritakan ulang bahwa bukankah Mesias harus menderita semuanya masuk ke dalam kemuliaannya. Dia kembali menceritakan seluruh kitab, mulai dari kitab Musa dan kitab para nabi. Perjalanan 7 mil Alkitab bilang tadi. Papi sudah ulang-ulang kali kalau 1 mil itu 1,2 km. 7 kali 1,2 itu ada sekitar 11,2 km. Perjalanan cukup jauh untuk Yesus menjelaskan lagi, mengupdate, bahkan menginstal mereka kembali, meriset mereka kembali, kelas 2 menit Tuhan ini kepada apa yang Yesus katakan tentang Injil Kerajaan Allah, tentang Dia. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin, saudara. Memang penting untuk hal ini disampaikan berulang-ulang dan kami tidak akan capek-capek. Seperti Yesus pun berulang-ulang kali menampakkan diri dan menyampaikan Injil Kerajaan Allah. Kamu pun tidak akan capek-capek untuk berulang-ulang kali menyampaikan Injil Kerajaan Allah ini. Amin. Tentang Mesias yang akan menderita dan akan masuk dalam kemuliaannya. Dia akan mati dan bangkit. Dia akan naik ke surga mempersiapkan segala sesuatu dan akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun damai dan akan memerintah dalam kekekalan untuk bersama-sama dengan kita selama-lamanya. Ini kiranya menjadi pengharapan kita. Amin. Di waktu-waktu ini dunia memang sedang bergoncang. Dunia memang sedang lenyap dalam segala keinginannya, dengan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan, kesombongannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup sampai selama-lamanya. Yes. Tidak akan pernah bergoncang. Oh yes. Tetaplah dalam Injil Kerajaan Allah itu. Tetaplah bersama Dia, Raja di atas segala raja, yang punya Kerajaan Allah itu. Carilah terus Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Yang percaya kata oleh. Amin. Jadi mari kita harus tetap cari tempat itu, tujukan tempat itu, bukan berdasarkan tempat pilihan kita, maunya kita mau pilih-pilih. Oh, yang lebih keren orang rohani saya seperti ini, tinggi besar kah, tidak seperti papi, pendek lagi kecil. Keren orang kota atau orang bule-bule itu, keren orang tua rohani seperti ini. Ini dari desa lain ataupun tidak, tapi berdasarkan pilihan kita. Oh yes. Karena orang-orang ini sekali lagi yang memiliki stature, favor dan Oh wisdom, yes. dia akan memberi makan knowledge dan pengetahuan kepada kita. Anak-anaknya connect dan temukan mereka, covenant dengan mereka. Oh yes. Haleluya. Amin. Sama seperti Yesus sekali lagi, Isa pasal yang pertama ayat yang ketiga. Coba kita lihat. Saya harus kembali mengulangi. Isa pasal yang pertama ayat ketiga. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaan selesai, dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ada beberapa poin penting yang saya akan katakan kepada kita, kiranya roh kita tetap bergairah. Mengapa Tuhan harus menampakkan diri berulang-ulang kali dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah ini?
Ketika kita sudah temukan orang yang tepat, ke tempat yang Tuhan pilih, ada perkenanannya, ada kehadirannya, kemuliaannya, yang ada firman di sana. Mengapa Tuhan harus berulang kali? Mengapa orang-orangnya harus berulang kali menyampaikan tentang Injil Kerajaan Allah ini? Supaya kita bisa mendengar suara dan keputusan Bapa, dan kita bisa melakukan kehendak Bapa, agenda Bapa tepat sampai selesai. Haleluya. Supaya apa, saudara? Yang pertama, supaya rancangan Bapa di dalam kita tergenapi. Mengapa kita harus ulang-ulang mendengar firman Injil Kerajaan Allah? Supaya rancangan Bapa di dalam kita tergenapi, jadi realita. Amin, saudara. Sama seperti anak-anak kita didik ulang-ulang kali. Sekolah baik, tidak capek-capek saya bilang sekolah baik, belajar, fokus, jangan cuma bermain, jangan cuma malas-malasan, jangan cuma main game. Berulang-ulang kali ingatkan, belajar. Kalau ke sekolah jangan bolos, belajar, perhatikan. Tujuan apa? Supaya mimpinya, cita-citanya jadi realita. Kerinduan kita, orang tua kepada anak-anak kita, dia berhasil, dia jadi orang. Jadi tujuan Injil Kerajaan Allah diberitakan. Kami pun harus menyampaikan hal ini. Supaya yang pertama, supaya rancangan Bapa atas kita, di dalam kita tergenapi. Nah, percaya dengan amin? Mau kegenapan firman Tuhan, kehendak Tuhan, apa yang telah Bapa declare, apa yang Bapa telah putuskan di surga tergenapi dalam hidup kita. The Father decree itu terjadi atas kita. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus terjadilah, tergenapi bagi generasi yang ada di bawah. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan, dia mendengar suaranya, dia mendengar Injil Kerajaan, terjadilah dan sampai dalam nama Yesus. Yang kedua, supaya kita menjadi dewasa dan melakukan agenda dan tujuan Tuhan dengan benar. Jadi berulang-ulang kali, seperti kami berulang-ulang kali memberi makan, sahur, makan, anak-anak, jangan bosan-bosan makan, supaya engkau tumbuh dan dewasa. Kalau dia tumbuh dan dewasa, dia tidak kanak-kanak, sudah pasti dia akan melakukan tujuan dan agenda dari orang tua, dari agenda Bapa di surga tepat sampai sekarang. Haleluya. Yang ketiga, jadi tugas kami harus menjadikan anak-anak sampai dewasa. Caranya memberi makanan rohani dengan knowledge dan pengertian, dengan firman Allah ini. Anak-anak aku juga berkata toh, Yesus sendiri menyampaikan amanahnya kepada murid-muridnya, pergilah kamu, jadikanlah semua bangsa murid, pergi dan jadi. Jadi tugas kami saat ini di rumah Allah, di tempat yang dituju Tuhan, yang dipilih Tuhan, adalah jadikan semua bangsa jadi menurut agenda dan tujuan Tuhan, melakukan agenda dan tujuan Tuhan. Haleluya. Ya. Terus ketiga, mengapa Yesus harus berulang-ulang kali? Mengapa kami orang tua harus berulang-ulang kali mensuplai, mengimpartasi makan-makan rohani? Yang ketiga, supaya kita bisa menaklukkan roh-roh dunia, bisa men-take over setiap domain, setiap wilayah, setiap area kehidupan kita. Apakah kita sebagai seorang hamba-Nya, apakah kita sebagai karyawan, sebagai pemimpin, sebagai mahasiswa-mahasiswi, sebagai anak sekolah, biarlah kita menjadi pribadi-pribadi yang bisa menaklukkan roh-roh dunia, bisa men-take over domain, men-take over domain, wilayah-wilayah,
Sehingga kita hidup dalam dimensi, dalam sistem kerajaan Allah. Takluk pada kehendak Allah, bukan takluk pada roh-roh dunia. Haleluya. Yang keempat, mengapa Yesus berulang-ulang kali menyampaikan Injil kerajaan Allah? Kami pun tak capek-capek berulang-ulang kali menyampaikan, bahkan sampai waktu yang cukup panjang berulang-ulang kali, seperti Rasul Paulus dari pagi sampai sore. Bahkan dia harus kumpul orang-orangnya di ruang Tiranus 2 tahun lamanya menyampaikan Injil kerajaan Allah tentang dia. Supaya apa? Yang keempat, supaya mereka menerima kunci kerajaan Allah. Kalau kunci kerajaan Allah itu langit di atas kita terbuka, kemana kita pergi pasti rahasia. Ada sesuatu yang luar biasa yang terjadi dalam bulan-bulan ini. Kita akan mengalami aktivitas surga, aktivitas ilahi. Dan itu akan bekerja bagi mereka yang memperoleh kerajaan Allah itu, yang telah menerima mandat kunci kerajaan Allah itu. Kalau ada orang yang menutup, kita pasti buka. Kalau sudah dibuka, tidak ada orang satupun yang bisa menutup kita. Karena mandat dan kunci kerajaan, otoritas kerajaan telah diberikan kepada kita. Yang percaya katakan amin. Seperti firman Tuhan katakan tadi, firman yang kita dengar harus kita dengar dengan percaya bahwa firman itu akan digenapi. Jadi kalau firman Tuhan katakan bahwa kunci kerajaan itu telah diberikan kepada kita, mandat kerajaan itu telah diberikan kepada kita, otoritas kerajaan telah diberikan kepada kita, maka itu akan terjadi. Bahkan sebelum firman Tuhan katakan, kalau engkau berkata kepada orang itu dosamu masih ada, masih tetap ada, dosamu diampuni, dosa dia diampuni. Bahkan dalam level kehidupan seperti itu, kita akan dibawa Tuhan pada dimensi surgawi, dalam aktivitas surgawi, dalam aktivitas hukum roh kehidupan di dalam Kristus, dalam dimensi kerajaan Allah. Dan kunci kerajaan Allah diberikan kepada kita. Haleluya. Oh, puji Tuhan. Yang begitu banyak sebenarnya. Pagi bicara 5 poin saja. Mengapa Yesus berulang-ulang kali menampakkan diri? Dan kami pun tidak capek-capek menyampaikan tentang kebenaran. Tempat yang kau harus cari, tempat yang dipilih Tuhan. Temukan orang-orang yang dipilih Tuhan itu, yang akan menyampaikan impartasi pengetahuan-pengetahuan dan pengertian kepada engkau. Supaya apa sekarang? Yang kelima, supaya kita menerima legacy, warisan ilahi. Kalau kita jadi anak yang dewasa, sudah pasti kita jadi anak yang berhak menerima legacy, warisan ilahi. Bahkan dalam perjalanan kita ada inheritance, ada warisan-warisan, terobosan-terobosan, ada hal-hal yang luar biasa yang kita akan dapat, yang kita akan kejar, yang kita akan berbuat, akan terjadi dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu, dalam kehidupanmu sekarang ini. Itu warisanmu. Yang penting kau percaya atau tidak. Kalau kau percaya katakan amin. Yang di rumah katakan amin. Warisan legacy engkau akan terima. Bahkan dalam perjalanan kau, dalam terobosan-terobosan yang engkau lakukan, ada inheritance yang engkau terima. Engkau terima. Penambahan demi penambahan engkau dapat. Dan engkau akan peroleh semua spiritual blessing, inheritance blessings in Christ. Segala berkat rohani surga yang tersimpan di surga telah diberikan dalam Kristus bagi kita semua. Ini warisan. Ini warisan gereja yang kita akan jalani hari-hari ini sampai kita akan hidup bersama dengan Dia 1000 tahun damai memerintah di bumi dan ada kekekalan untuk selama-lamanya. Ini warisan kita. Yang kedua katakan amin. Kita mendapat warisan toh? Karena kita anak di rumah Allah, di tempat yang dituju Tuhan, dan bertemu dengan orang tua orang, maka ada warisan. Sejak kapan? Ketika kita covenant dengan orang tua orang. Sejak kita covenant saja dengan orang tua jasmani, warisan kita tahu. Amin. Kita tetap ada di rumahnya. Haleluya. Ke tempat yang Tuhan pilih, maka warisan itu kita akan. 5 poin ini saja sudah luar biasa kita akan terima sebagai berkat ketika Injil kerajaan Allah berulang-ulang
diberitakan, disampaikan. Tuhan memang sedang meriset kita kembali kepada program Tuhan dari awal. Untuk apa? Melakukan agenda dan tujuan Tuhan. Amin. Sampai garis ini. Yes. Haleluya. Puji Tuhan. Diberkati kita yang benar dan yang melakukan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita akan nyanyi satu pujian. Dari semula telah kau tetap. Oh, amin. Hidupku dalam tangan. Yes. Haleluya. Nah, mari kita nyanyi. Di rumah mari kita berdiri. Kita bangkit juga, mari kita Oh, berdiri. amin. Kita syukuri kebenaran firman Tuhan ini. Dari semula Tuhan telah tetapkan. Hidup kita di dalam Oh, tangan. amin. Ada di pikiran, ada di hati, ada di rencana. Oh, yes. Rancangan Tuhan, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang Ya. bijak dan hari Yes. besar Amin. yang baru ada. Haleluya. Haleluya. Dari semula telah kau berkata, Hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu, Tuhan. rencana indah, Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa bagi masa depanku yang penuh harapan. Amin. Semua baik, semua apa yang Kau berbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh terbaik. Kau jadikan hidupku berarti. dari semula. Amin. Dari semula Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu, Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Angkat tanganmu. Apa yang Apa yang Tuhan berbuat di dalam hidup kita semua. sungguh terbaik. Kau jadikan hidupku Kau jadikan hidupku berhasil. Mari tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Rohmu berkobar-kobar tentang rancangan Tuhan yang hebat atas kita. Yes. Haleluya. Mari angkat tangan. Engkau yang dulu mari. Walaupun kami tidak melihat engkau, walaupun kami tidak melihat, mari angkat tangan. Percaya, langit di atas kita tahu. Ada aktivitas surga yang luar biasa akan bekerja akhir-akhir ini. Dia akan bekerja bagi gereja, bagi orang-orang, supaya engkau mampu berdiri di hadapan Allah, berdiri benar di hadapan Allah.
opportunity, stature, wisdom, favor. Amin. Ada suplai makanan rohani yang akan terus disuplai di rumah Allah. Yes. Ini bukan informasi, tapi ini fantasi kehidupan kita. Amin. Hal kerajaan Allah berulang kali sampai. Oh, syukur. Goralaba sheke kiara. Supaya kunci kerajaan, supaya warisan di langit engkau terima sekarang sampai selama-lamanya. Yes. Kau melakukan tujuan Bapa dari sempurna, Amin. melakukan agenda Tuhan sampai selesai. Amin. Amin. Goralaba sheka raba kama ya sheke kiara. Tuhan, kau lihat tangan-tangan yang terangkat dari generasi dari umat-umatmu, Haleluya. dari orang-orang yang terus-menerus memakan firman-firman-Mu, firman yang keluar dari mulut Allah. Biarlah nutrisi rohani, energi rohani, dan impartasi dalam hidup mereka, supaya mereka sehat dan kuat. Mereka bisa melihat jauh ke depan, berbeda dengan cara orang lain melihat. Amin. Karena kita adalah generasi yang berbeda ini. Generasi yang berbeda dengan generasi pada umumnya. Generasi spesial. Yes. Generasi yang telah dipanggil, dipilih, dimuliakan, dimuliakan. Goralaba sheke kiara. Tuhan, biar kebenaran-Mu terus berkembang dalam hidup mereka. Biar Roh Kudus-Mu yang memimpin mereka untuk terus bergerak, terus berjalan dalam destiny, dalam tujuan Tuhan. Sampai langkah mereka yang terakhir. Amin. Dan saya mau pastikan, dan semua kami mau pastikan, Yes. double decade open heaven, Yes. 20 tahun Yes. ke depan ini, langit di atas kami, surga tetap terbuka untuk kami. Yes. Bahkan tahun-tahun selanjutnya dalam perjalanan destiny kami yang terakhir, Yes. bersama Tuhan. Amin. Kami yang sudah menemukan tempat yang dituju Tuhan, Oh, yes. yang dipilih Tuhan itu. Oh, yes. Kami akan menikmati kehadiran kemuliaan-Mu, manifestasi kami, aktivitas surga dalam hidup kami. Yes. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan. Baik kami di rumah gereja, di rumah kami, di tempat kerja kami, kami dijaga, kami diproteksi. Oh, haleluya. Walaupun kami berjalan lembah kekelaman sekalipun, Oh, yes. ada panah-panah api si jahat yang Oh, bertebaran di malam hari. Tetapi Engkau berjanji Amin. itu tidak akan menimpa kami. yes. Oh, haleluya. Sebab nama Tuhan telah disebut atas kami. Yehova Rafa, tampil di atas dalam kami. Amin. Disebut atas kami, atas generasi-Mu, atas orang-orang percaya. Oh, yes. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Goralaba sheke kiara. Oh, dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mereka yang sakit, yang kena bakteri, kena virus sekalipun, Oh, yes. di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan Kristus. Yesus. Yehova Rafa, tampil di atas Oh, dalam kami. yes. Kuasa Yesus yang tidak pernah berubah, kuasa kebangkitan yang dari dulu sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Yesus yang tidak pernah berubah itu biar termanifestasi dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Bila firman yang kau dengar, engkau loh dalam roh, akan berimpak, berakselerasi, terimpartasi dalam jiwa dan tubuh. Bergerak dalam tujuan kehendak Tuhan. Secara otomatis akan bergerak dalam hidupmu. Dan mendatangkan manfaat yang besar dalam Amin. hidupmu. Amin. Engkau pasti sehat,
Engkau pasti kuat. Engkau hidup dalam damai dan sejahtera dari Tuhan. Oh Di dalam yes. nama Yesus. Oh amin. Makasih. Kami percaya semua kami yang telah beribadah. Semua kami telah menyembah dalam roh kebenaran. Amin. Semua kami yang mendengar firman-Mu, baik di rumah gereja maupun yang ada di rumah masing-masing, Amin. biar diberkati oleh Tuhan. Berkati semua mereka Tuhan melimpah atas kami dan jangan tersampai atas kami. Rancangan Tuhan yang hebat dan luar biasa Yes. akan terjadi dalam hidup kami. Amin. Baik kami di kota, di desa, di ladang, di segala aktivitas kerja kami. Ada berkat pemenuhan dari pocket your Amin. dari Tuhan Oh dalam nama. akan terjadi atas hidup kami. Di dalam nama Yesus jadi realita. Kami freedom menjalani. Kami tidak hidup dalam kekhawatiran ketakutan. Ya. Karena kita hal-hal yang luar biasa terus ditambah, terus terjadi atas Yes. di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas waktu Oh terima kasih. yang telah Kau beri perkenanan bagi kami. Kami telah beribadah, kami telah memuji Tuhan. Dan semua kami telah beribadah, baik ibadah secara langsung maupun ibadah live streaming di rumah masing-masing. Kami percaya semua kami diberkati Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Oh nama terima kasih. kekal selama-lamanya. Mari angkat tangan dan terimalah berkat Tuhan. Bila berkat damai sejahtera dari Allah, Oh terima kasih Tuhan. cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus kepala kita, pengantara begitulah pimpinan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Diberkatilah engkau pada siang hari, pada malam hari di kota Amin. Diberkati aktivitas, usaha, Terima kasih. pendidikan, hasil kernamu, hasil kebun, serta keluar masuk dari sekarang Terima kasih. sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan